Satu persatu tamu undangannya hadir di rumah milik Ruby yang sedang merayakan ulang tahunnya malam ini berdatangan, lalu memberikan hadiah kepada gadis itu. Dimulai dari Duff Clifford bersama dengan Naomi Johnson yang datang memberikan kado khusus yang tampak sangat cantik. Sesuai dengan namamu, kami berdua menghadiahkan gelang dengan dihiasi dengan batu mulia, dan salah satu dari hiasan pada gelang ini adalah ruby, kata Duff Clifford dengan bangganya. Wah, terima kasih kak atas hadiahnya. Padahal kakak sudah mau menyempatkan diri untuk datang saja, aku sudah sangat bersyukur, kata Ruby dengan senyuman khasnya yang membuat Darren berulang kali menjilati bibirnya. Setelah Duff dan Naomi yang memberikan hadiah, kini tibalah giliran sahabat-sahabatnya yang lain memberikan hadiah. Ruby, sebagai tanda bahwa aku sangat mengagumimu, ini adalah hadiah dariku. Ini adalah seuntai kalung dengan dihiasi oleh batu zamrud dari Columbia. Sesuai dengan namamu, aku juga berinisiatif untuk memberimu hadiah yang istimewa ini, berkata Darren Borson dengan bangganya, sehingga beberapa gadis yang berada di aula itu merasa sedikit iri dengan pesta ulang tahunnya Ruby yang sederhana, namun ternyata menjadi meriah. Terima kasih Kak Darren, aku sangat menyukai hadiah dari kakak, kata Ruby pula berbahasa basi. Aku tidak tahu apakah kau suka atau tidak dengan hadiah dariku ini. Ini adalah gelang jiok merah. Istimewanya gelang jiok ini dapat memperlancar peredaran darah. Harganya jangan ditanya, cukup untuk membeli 2 mobil butut milik Tie, kata Dillon, sepupu Darren, yang sukses membuat semua orang yang ada di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Semua mata kini memandang ke arah Tie, Silas, dan Joe. Hanya Joe saja yang tampak acuh dan sama sekali tidak terpengaruh dengan hinaan yang baru saja dilontarkan oleh mereka. Tapi berbeda dengan Tie, pemuda ini hanya bisa tertunduk lesu karena tidak mampu beradu pandang dengan puluhan pasang mata yang melihat ke arahnya. Silas juga hampir sama dengan Tie. Dia hanya bisa menahan geram di dalam hatinya. Maafkan aku, karena kalian berdua mendapat penghinaan seperti ini, kata Tie berbisik di dekat Joe dan Silas. Hahaha, hanya sekumpulan sampah seperti mereka. Biarkan saja. Pada rasanya nanti mereka akan melihat betapa tingginya gunung Himalaya, kata Joe sambil menepuk pundak Tie. Aku pasti akan membuat perhitungan dengan orang-orang ini suatu saat nanti, geram Silas sambil mengepalkan tinjunya. Hei teman, mengapa kalian seperti 3 ekor monyet yang disiram air? Ayolah, tunjukkan hadiah apa yang telah kalian persiapkan untuk Ruby. Dia kan sahabatmu. Mengapa kau begitu perhitungan sekali dengannya? Darren tampak sengaja memanas-manasi Tie untuk menunjukkan hadiah apa yang dia bawa. Ini dia lakukan agar ketika hadiah yang diberikan oleh Tie nanti berupa hadiah yang dia beli di pasar Sabtu, maka siap-siaplah Tie untuk menerima serangan hinaan dari dirinya dan teman-temannya. Tie, Silas, dan Joe pun melangkah menghampiri panggung kecil tempat Ruby yang berdiri memandang dengan raut wajah kasihan kepadanya. Ruby, kita berteman dari kecil. Kau tahu apa kesukaanku dan aku pun tahu apa kesukaanmu. Hadiahku mungkin tidak semahal hadiah dari mereka, tapi ini aku berikan atas dasar persahabatan kita yang telah terjalin sejak sekolah dasar. Ini adalah boneka panda yang disulam dengan tangan. Aku membelinya di Quantum Jewelry. Konon, katanya, boneka ini hanya beberapa dan hanya ada satu di Quantum Jewelry. Boneka ini disulam dengan benang yang dihasilkan oleh ulat sutera. Sekarang, boneka ini aku serahkan untukmu, kata Tie sambil mengeluarkan boneka panda dari kotaknya, kemudian menyerahkan kepada Ruby. Dia sengaja tidak mencopot cap dari boneka itu, agar tidak dituduh bahwa dia telah membelikan boneka palsu untuk Ruby. Selesai memberikan hadiah, Tie pun berpura-pura tanpa sengaja menjatuhkan kertas bukti serah terima pembelian boneka itu. Ketika Darren memungut kertas tersebut, maka dia membelalakkan matanya begitu melihat angka yang fantastis lengkap dengan cap stempel dari toko penjual di gedung Quantum Jewelry. Kini, giliran Silas pula yang maju memberikan hadiah.
Ruby, aku tidak tahu apakah hadiah ini yang kau suka. Jadi, aku hanya membelikan ini saja untukmu, kata Sheila sambil menyerahkan sebuah tas tangan kepada Ruby. Karena mulut mereka telah bungkam atas hadiah boneka panda dari Tia tadi, maka mereka hanya acuh saja dengan hadiah dari Sheila. Setelah Sheila selesai, kini giliran Jo pula yang maju ke depan. Selamat ulang tahun untukmu, Ruby. Maaf jika aku hanya bisa memberikan hadiah ini untukmu, kata Jo sambil memberikan sebuah kotak kecil kepada gadis itu. Ruby membuka kotak hadiah dari Jo lalu tersenyum. Aku sudah lama ingin membeli jam tangan Dior ini, tapi tabunganku selalu tidak cukup. Terima kasih, Jo, kata Ruby yang tiba-tiba saja memeluk pemuda itu. Pelukan ini mengingatkan Jo kepada cinta monyetnya yaitu Tiara, yang saat ini berada di Kuala Nipah. Iya, sama-sama, ujar Jo lalu segera melangkah mundur agar tidak terlalu lama dipeluk oleh Ruby. Tia dan Sheila tampak tersenyum melihat Jo yang mendadak gubuk dipeluk oleh Ruby. Berbeda dengan Dillon, pemuda itu menggertakkan giginya saking geramnya atas pelukan yang diberikan oleh Ruby kepada Jo. Kau ketakutan, Jo? Tanya Sheila. Aku tidak ketakutan, aku hanya gugup, jawab Jo yang langsung menoleh hidungnya. Tia tampak tertawa melihat dada Jo naik turun, entah karena menahan malu, entah malah masih mau. Malam kini terus merangkak ke puncaknya. Sebentar lagi pergantian tanggal akan berlangsung, di mana acara kemuncak di hari ulang tahun Ruby ini akan diadakan. Tepat ketika pukul 12 malam nanti, gadis itu akan memotong kue ulang tahunnya. Dan semua pemuda di situ menantikan kepada siapa potongan pertama dari kue ulang tahun itu akan diberikan. Pukul 12 malam masih menyisakan sekitar 15 menit lagi, ketika dari arah pintu muncul seorang gadis mengenakan gaun berwarna merah jambu. Kembali Jo dan Sheila dikejutkan dengan kehadiran gadis yang sangat anggun. Berbeda dengan Jo dan Sheila, Dove Clifford tampak salah tingkah dengan kehadiran gadis itu. Diketahui bahwa gadis itu bernama Melissa Michelle. Dulunya, gadis itu adalah pacarnya Dove Clifford. Entah apa permasalahan mereka, sehingga Dove memutuskan gadis itu secara sepihak. Dan sejak saat itu, gadis itu jarang terlihat berkumpul bersama sahabat-sahabat yang lain. Bahkan, Jo dan Sheila pun baru kali ini bertemu dengan gadis itu. Anggun sekali dia, Jo, kata Sheila memuji kecantikan gadis bergaun merah jambu itu. Diamlah Sheila, aku khawatir jika kau tidak bisa menjaga mulutmu. Kita pasti akan bermasalah lagi seperti tadi, kata Jo yang buru-buru membuang pandangannya ke arah datangnya gadis tadi. Sheila hanya bercibir saja ke arah Jo, lalu segera mencari kursi untuk duduk sambil memperhatikan ke arah gadis yang baru tiba tadi.